Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi persiapan ujian UP UKM PPG ya, terkait dengan soal-soal yang sering muncul di UP UKM PPG tahun ini. Di UP UKM PPG tahun ini. Adapun pembahasan soalnya itu adalah terkait dengan merancang pembelajaran inovatif. Oke, nah merancang pembelajaran inovatif ini adalah terkait dengan soal pedagogik dan ini berlaku di semua mapel. Baik, sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Nah, di sini alasan apa atau alasan yang tepat bagi guru dalam merancang pembelajaran inovatif itu, jawaban yang paling tepatnya adalah jawabannya adalah terkait dengan karakter dan keterampilan abad 21. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dan evaluasi pembelajaran. B. Kinerja guru dalam mengajar. C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi. D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, ketika kita sudah merancang dengan baik gitu ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, maka suatu pembelajaran itu tentunya akan menentukan keberhasilan aktivitas dalam pembelajaran. Karena dari mulai perencanaan, lalu ke pelaksanaan, serta ke evaluasi, ini merupakan suatu rancangan pembelajaran ya. Rancangan pembelajaran. Nah, ketika kita sudah merencanakan atau biasa kita sebut ini ada di RPP, lalu kita laksanakan. Nah, setelah dilaksanakan tentunya ada hal yang dievaluasi, maka keberhasilan aktivitas pembelajaran pun bisa diraih seperti itu. Lanjut pada soal berikutnya. Yang pertama adalah KI, yang kedua KD, yang ketiga IVK, yang keempat tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1, 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah IPK, terus juga tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah 3 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, itu adalah salah satu unsur pembelajaran abad 21 ya. Ada IPK dan tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. 1. Kompetensi dasar, 2. Indikator pencapaian kompetensi, 3. Tujuan pembelajaran, 4. Kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang paling tepat adalah kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah yang D. Nah, di sini dari keempat komponen RPP ini di atas ini, yang memungkinkan terbanyak diintegrasikan atau diterapkan dalam unsur-unsur pembelajaran abad 21 adalah kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi hot bila A. Menggunakan kata kerja operasional berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah.
C. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berorientasi higher order thinking skill ini tentunya dengan menggunakan KKO, kategori berpikir tingkat tinggi gitu ya. Mulai dari C4, C5, dan C6 menganalisis seperti itu ya. Itu salah satu kata kerja yang digunakan di dalam tujuan pembelajaran dalam RPP yang berorientasi higher order thinking skill. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat yaitu titik-titik. A. Setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Jawaban yang paling tepat adalah ya contoh rumusan tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang paling tepat itu adalah setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah titik-titik. A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Di sini kan yang ditanyakan adalah contoh ilustrasi deskripsi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang paling tepat adalah yang paling tepat ini adalah siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Ini adalah tentunya kita menggali pendapat atau mengingatkan kembali kepada siswa kita dengan cara bertanya jawab gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi atau deskripsi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tentunya berpusat pada siswa, karena siswa tersebut oleh gurunya itu digali gitu ya, digali terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi higher order thinking skill. Yang paling tepat yaitu titik-titik. A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Di sini adalah IPK yang berorientasi yang paling tepat itu adalah jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen titik-titik. A. SKI dan KD. B. KD dan IPK. C. IPK dan tujuan pembelajaran. D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah integrasi nilai-nilai nasionalisme atau PPK dalam RPP dapat diintegrasikan dalam komponen tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah yang D. Nah, dalam aktivitas pembelajaran tentunya di kegiatan pendahuluan salah satu nilai-nilai nasionalisme atau PPK itu bisa diselipkan di sana gitu ya. Ataupun di nilai PPK ini salah satunya adalah berdoa, terus juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu titik-titik. A. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui
Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Jawaban yang paling tepat adalah ya tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT, yaitu setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus, karena di sini ada unsur ICT-nya gitu ya, seperti itu. Oke, di mana ICT-nya, teknologinya? Salah satunya adalah dengan menggunakan media YouTube seperti itu. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada latihan-latihan soal berikutnya, pada video-video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.